Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat calon PPK untuk Pilkada 2024 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini buat teman-teman yang sudah mengikuti seleksi tes tulis CAT ya menggunakan komputer ataupun juga menggunakan tes tulis untuk seleksi PPK 2024. Setelah nanti teman-teman dinyatakan lulus seleksi kompetensi materinya, teman-teman akan menghadapi, salah satu hal yang paling menentukan, yaitu adalah seleksi wawancara. Insya Allah di sini saya akan memberikan kisi-kisi materi wawancara untuk seleksi PPK Pilkada 2024 sesuai dengan, prediksi, namanya juga kisi-kisi itu prediksi pasti muncul teman-teman ya. Nah, yang pertama teman-teman yang harus teman-teman kuasai itu adalah, mengenai pendalaman visi misi dan motivasi teman-teman kenapa ingin menjadi anggota PPK atau panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Contohnya nih, visi misi dalam menjalankan tugas PPK. Saya akan menjadi penyelenggara pilkada atau pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu atau pilkada yang luber dan jurdil. Ya, itu jurdil itu kan jujur dan adil. Kemudian misinya apa? Nanti teman-teman hafalkan aja atau pelajari aja ya. Contohnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada di tahun 2024 ini yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel. Kemudian, misinya yaitu untuk mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi seperti aplikasi Sirekap itu kan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Motivasi saya untuk ikut menjadi anggota PPK ini adalah yang pertama contohnya ya, ingin mensukseskan pilkada di tahun 2024 terutama di wilayah saya, seperti itu aja teman-teman ya. Jadi jangan bertele-tele, yang penting, sesuai dengan keinginan kita saja. Kemudian selanjutnya teman-teman itu yang harus teman-teman persiapkan, yaitu nanti klarifikasi terhadap rekam jejak dan tanggapan masyarakat. Contohnya, apakah saudara memiliki pengalaman dalam kepemiluan? Nah, di sini teman-teman silakan jelaskan saja. Contohnya saya pernah menjadi, anggota KPPS tahun 2019 atau saya juga pernah menjadi PPS pada pemilu Pilpres di tahun kemarin gitu kan, tahun 2024. Atau saya juga pernah mengikuti PPK, cuman gagal, maksudnya itu nggak boleh ya. Jadi di sini untuk tanggapan masyarakat, nanti teman-teman dilewat aja ya, karena ini tanggapan masyarakat hanya akan dilihat nanti, setelah tes seleksi selesai. Jadi yang paling penting itu adalah teman-teman memiliki rekam jejak, di kepemiluan. Apapun itu, pernah menjadi pengawas, pernah menjadi saksi, atau pernah ikut partisipasi, apapun teman-teman harus, ungkapkan ya, walaupun teman-teman contohnya, belum berpengalaman gitu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, klarifikasi tidak memiliki ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu. Jadi, kalau ditanya apakah saudara memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, contohnya istri rekan itu ikut juga di, PPK atau di PPS gitu. Nah, itu juga boleh ya, kecuali di, Bawaslu atau kepengawasan pemilu. Jadi ini harus dijelaskan, tidak boleh ada ikatan yang sama gitu kan dalam satu badan ad hoc. Kemudian selanjutnya teman-teman, jelaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab PPK. Nah, ini selalu ada pertanyaan seperti ini. Apa yang kamu ketahui tentang tugas PPK? Nah, teman-teman tinggal jawab aja ini salah di antaranya ya. Membantu KPU, baik itu di KPU provinsi, kemudian di kabupaten, untuk apa? Untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, baik itu DPS, daftar pemilih sementara, ataupun juga DPT, daftar pemilih tetap. Kemudian untuk membantu KPU kabupaten dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada di tahun 2024 ini. Kemudian untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kecamatan. Jadi nanti tahapan di tingkat kecamatan itu kan nanti ada rekapitulasi hasil, eee, pemilu pilkada 2024 ya, baik itu pemilihan bupati ataupun juga gubernur atau wali kota ya. Nah, ini teman-teman silakan hafalkan.
Wewenangnya apa saja? Nah, contohnya ini wewenangnya ya. Wewenang PPK pemilu pilkada ataupun pilpres itu hampir sama aja teman-teman ya, yaitu salah satu di antaranya untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara. Nah, jadi hasil penghitungan suara yang sudah direkap oleh KPPS, kemudian direkapitulasi lagi oleh PPS, dari KPPS, ke PPS, kemudian nanti direkapitulasi, dikumpulkan hasilnya di PPK di tingkat kecamatan. Kemudian nanti melaksanakan wewenang, lain yang diberikan oleh KPU. Jadi kalau ada tugas yang lain gitu kan, sesuai dengan, mekanisme penyelenggaraan pilkada nanti. Kemudian melaksanakan wewenang. Nah, wewenangnya apa di sini atau kewajibannya ya, wewenang lain. Kemudian kewajibannya teman-teman, salah satunya contohnya membantu KPU, ya tetap aja membantu KPU untuk memutakhirkan data pemilih nanti ya. Kemudian kalau apa istilahnya itu, kalau tugasnya ketika terjun ke lapangan itu sebenarnya insya Allah lebih mudah teman-teman, ini hanya sebatas teorinya saja. Tapi kalau di lapangan sesuai kenyataan itu lebih mudah karena kita langsung praktik, langsung melaksanakan. Kemudian nanti menindaklanjuti dengan segera kalau ada temuan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kecamatan. Nah, itu ya dihafalkan juga. Kemudian selanjutnya teman-teman, nah ini harus teman-teman ketahui ya, berapa jumlah DPT di kecamatan dan kabupaten Anda. Ini bisa teman-teman cari informasinya di Google ya, sesuai dengan wilayah kabupaten teman-teman tinggal. Contohnya nih, saya di Kabupaten Garut. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pemerintahan Garut, bahwa DPT di Kabupaten Garut ini pemilu tahun 2024 ini sebanyak 1.900.000 jiwa ya. DPT itu kan daftar pemilih tetap. Dengan rinciannya 1 juta lebih untuk laki-laki dan 900 lebih pemilih perempuan. Ini informasinya bisa cari teman-teman di Google ya, sesuai dengan wilayah kabupaten tempat tinggal teman-teman masing-masing. Kemudian selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang pilkada inklusif? Pilkada inklusif itu yaitu adalah pilkada atau pemilu yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia yang berhak, teman-teman ya, yang berhak untuk memilih, yang memiliki hak pilih tanpa memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, status sosial, ekonomi, dan lain-lain. Jadi semua warga Indonesia itu berhak, teman-teman. Jadi itu yang disebut dengan inklusif itu adalah hak semua warga untuk mengikuti Pilkada 2024. Tujuannya untuk melibatkan seluruh warga masyarakat di wilayah kita tanpa memandang ras dan keterbatasan fisik. Kemudian selanjutnya, teman-teman, berapa jumlah desa dan kecamatan di daerah Anda? Ini juga harus tahu ya, pengetahuan teman-teman, apakah teman-teman itu mengetahui dan ini memang harus diketahui. Contohnya di wilayah saya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, eh, terdiri dari 42 kecamatan. Sebutkan saja kalau ada ya. Contohnya Kecamatan Banjarwangi, Talaga Jaya, Talaga Sari, Wangun Jaya, Singajaya gitu kan. Jadi teman-teman hafalkan. Bila aku tak hafalnya. Kemudian ada 21 kelurahan atau desa gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini di maksudnya itu bukan dihafalkan, dicari informasinya ya, digali informasinya. Kemudian selanjutnya teman-teman, apa yang Anda ketahui tentang PPK? Pertanyaan ini sebenarnya akan diberikan kepada peserta seleksi yang belum memiliki pengalaman di kepemiluan, tetapi terpilih lolos pada saat seleksi tertulis. Nah, tinggal jelaskan aja PPK itu adalah panitia pimpinan kecamatan yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemilu pilkada, gitu kan. Pilkada yaitu pemilihan bupati, pemilihan gubernur, wali kota di tingkat kecamatan. Atau sebutan lainnya ini bersifat sementara, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, jelaskan asas, prinsip, dan tujuan penyelenggaraan pemilu atau pilkada di Indonesia, pilkada serentak ya. Asasnya ya tentu ya teman-teman, asas pemilu baik itu pilkada atau pemilu presiden gitu kan, itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atau disingkat LUBER, Jurdil. Prinsip penyelenggaraan pemilu Indonesia itu pertama harus mandiri, kemudian harus bersifat jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka. Nah ini dibaca aja ya. Kemudian
selanjutnya, tujuannya apa, teman-teman? Tujuan penyelenggaraan pemilu pilkada serentak 2024 ini apa? Yaitu untuk memperkuat sistem ketatanegaraan, mewujudkan pemilu yang adil dan integritas, contohnya, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Kenapa efektif? Karena kan ini diselenggarakan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia. Ada 36 atau 37 yang menyelenggarakan Pilkada 2024 ini. Ini dipelajari aja ya. Oke, sampai situ teman-teman untuk informasi mengenai kisi-kisi bagi apa, calon seleksi PPK 2024 pilkada ya. Nanti akan saya sambung lagi di informasi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.